Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Supardianto di mata kuliah tetap analisis dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ini adalah pertemuan kita yang keempat yang akan membahas mengenai different types of the requirement. Jadi ada beberapa tipe pada saat kita melakukan requirement, gitu ya. Nah, capaian pembelajaran di pertemuan kita kali ini adalah mengenai eh, mahasiswa atau teman-teman diharapkan nanti bisa menjelaskan tipe-tipe pada saat melakukan rekayasa kebutuhan. Ini adalah outline kita membahas mengenai user classes, source of requirement, finding, product champion, dan functional dan non-functional. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengenalan dulu. Nah, perlu kita recall kembali di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, bahwa memang dikatakan di pertemuan kita sebelumnya, requirement ini adalah sesuatu yang penting. Ya. Pada tahapan requirement ada proses yang namanya elicitation. Nah, requirement adalah salah satu cara untuk mengelicitation kebutuhan dari suatu klien, gitu ya. Dan kemudian ini akan kita dokumentasikan dan akan dibaca oleh si developer untuk menjadi produk yang benar-benar bisa mengatasi permasalahan oleh si customer atau klien, gitu ya. Ada banyak tipe dalam melakukan requirement, ya, yang memang dikhususkan dari kebutuhannya. Ada yang namanya business need, ada yang namanya user needs, ada yang namanya technical constraint and requirement, dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah level gitu ya, yang mulai dari more detail sampai ke simple dan easy. Maksudnya apa? Level bagaimana requirement itu menjadi semakin kompleks atau semakin mudah dibaca. Kalau dia di bagian yang atas berhubungan dengan business requirement, ini adalah yang simple easy karena berhubungan dengan para stakeholders, gitu ya. Agar stakeholders itu bisa mengkemukakan mengenai permasalahannya, mengenai dari sisi pandangan, gitu ya, lalu dari sisi batasan, lalu dari segi objektif proses bisnis yang terdapat pada produk atau aplikasi yang akan dibangun. Nah, ini berhubungan dengan business requirement. Jadi seharusnya requirement yang dihasilkan adalah mudah dibaca oleh mereka. Lalu dari sisi yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah di tengah-tengah adalah user requirement. Biasanya isinya adalah berdasarkan pandangan dari pengguna yang akan menggunakan aplikasi, dia butuhnya apa, dia permasalahannya apa, nanti dia ingin aplikasinya bagaimana. Nah, ini biasanya dari sisi pengguna user. Lalu berkaitan dengan apa saja inputan yang didapatkan oleh pengguna dan apa yang output pengguna inginkan dari si aplikasi, ya. Dan yang semakin detail, semakin bawah atau semakin teknis itu adalah bagian sistem requirement. Fungsi-fungsi apa saja yang harus ada agar kemudian bisa terwujudnya user goals yang tadi sudah didefinisikan di bagian user requirement. Jadi mulai lebih detail mengenai fungsi-fungsi dan fitur-fitur apa saja. Dan juga berkaitan dengan non-functional, jadi kira-kira eh, kebutuhan di luar fungsi-fungsi utama tadi apa yang harus kemudian didapatkan di atau diterapkan di sistem. Nah, ini tentu akan menjadi more technical dan akan tentunya diakses oleh si developer, gitu ya. Sekarang kita lihat business requirement, gitu ya. Di dalam business requirement, nah ini adalah suatu proses ya yang mencari tahu kebutuhan dari segi bisnis ya. Kenapa sih si klien ini atau si customer ini butuh terhadap aplikasi atau produk ini gitu ya. Kira-kira dari segi bisnis apa yang coba ingin dicapai oleh si customer melalui produk atau aplikasi yang dia ingin bangun gitu ya. Dan ini tentu akan melibatkan dari vision dan scope dari si customer terkait dengan project ini gitu ya. Business requirement can be interpreted in a project charter business dan seterusnya. Mungkin kita bisa lihat pada saat business requirement ini dilakukan di dalam
project vision and scope document gitu ya. Bisa terlihat visinya dan batasan-batasan yang memang diinginkan oleh stakeholder atau si customer terhadap project ini gitu ya. Nah, kemudian dalam mencari cara untuk memenuhi business requirement, maka kita tentu harus bicara terhadap project owner, stakeholders, dan juga kepada project team gitu ya, agar bisa mendevelop suatu high level goals terkait dengan project atau produk yang akan kita bangun gitu ya. Kemudian tentu saja aplikasi atau produk ini tidak bisa hanya berdasarkan high level information atau hanya berdasarkan stakeholder saja tadi. Karena nanti tetap butuh sumber-sumber requirement dari yang lainnya seperti di slide sebelumnya. Kemudian dalam membuat suatu business requirement, kita bisa saja menggunakan beberapa dokumen seperti problem statement, project vision, project constraint, berkaitan dengan project objektif gitu ya, scope statement, dan tentu berdasarkan adanya analisis dari proses bisnis gitu ya. Karena memang tujuan dari business requirement adalah memetakan proses bisnis apa yang coba ingin customer wujudkan pada produk atau aplikasi yang akan dia bangun gitu ya. Karena ini adalah penting karena terkait dengan jalannya proses bisnis atau keuntungan dari segi bisnis baik si customer-nya tadi. Kalau memang orientasinya adalah keuntungan gitu ya. Lalu kemudian ini adalah contoh bagaimana suatu proses bisnis yang diperlukan oleh suatu toko sepeda gitu ya. Pada tradisionalnya atau pada umumnya di toko sepeda itu adalah pengguna berkunjung ke store, pengguna melihat sepeda yang dia inginkan, lalu dia memilih sepedanya dan kemudian dia membayar di kasir. Lalu dari segi aplikasi yang akan kita bangun nanti seperti apa? Nah, kita lihat. Yang tadinya dia itu mengunjungi store, sekarang diharapkan pengguna tidak perlu lagi mengunjungi store-nya. Dia hanya cukup mengunjungi website. Lalu dia bisa mengeksplor semua sepeda yang ada melalui fitur search atau katalog. Ketika dia sudah suka dengan sepeda tersebut, dia bisa add to cart. Kemudian dia bisa membayar dengan menggunakan internet banking atau credit card. Ini dia menjadi automated atau otomasi. Tanpa dia harus tutup tokonya, tapi orang tetap bisa beli. Jadi dia berjalan 24 jam per hari, setiap minggunya gitu. Tidak ada berhentinya. Kalau tradisionalnya tentu dia harus ada jam operasi, gitu ya. Lalu kemudian kita lihat dari segi user requirement. Nah, kalau tadi dari segi business requirement-nya. User requirement adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi atau apa saja yang pengguna bisa lakukan terhadap si aplikasinya, ya. Dan apa yang sebaiknya aplikasinya bisa lakukan untuk si pengguna tersebut, gitu ya. User are individual who will end up the using your software. Jadi misalnya adalah end user-nya, ya, berkaitan dengan si pengguna akhirnya. Nah, seperti itu, ya. End user are so critical to a product success, gitu ya. Maka dia tentu saja bisa sangat kritis dengan fitur-fitur yang akan dia coba, ya. Semakin dia bisa kasih banyaknya masukan, nah, dan ini tentu akan menjadi requirement yang penting, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengekspresikan kebutuhan user dengan melalui penggambaran dengan menggunakan model, use case, atau user story, atau banyak lagi yang lainnya. Sekarang kita coba lihat user class. User class itu apa? Kita bisa membedakan beberapa user class berdasarkan terhadap frekuensi seberapa sering dia menggunakan produk atau seberapa terkait dengan domain pengetahuannya, terkait dengan kepakarannya, terkait dengan fitur yang mereka gunakan, terkait dengan aktivitas yang mereka lakukan, terkait juga dengan akses apa saja yang bisa dia akses di fitur-fitur itu. Nah, kita bisa bedakan user class itu berdasarkan hal-hal tersebut, gitu ya. Contohnya,
kita ingin membangun suatu aplikasi terhadap tracking bahan kimia. Maka kita bisa lihat user class-nya, ada seorang chemist, ada bagian health and safety department, ada pembeli, ada juga di bagian stock room-nya, gitu loh. Kalau chemist, dia adalah yang paling ditandai sering menggunakan aplikasi. Makanya ada tanda favor. Karena dia dikira-kira bahwa nantinya pengguna ini adalah orang-orang chemist yang jumlahnya seribuan. Ya. Dan kemudian ada yang berkaitan dengan Health and Safety Department. Nah, ini tentu akan berkaitan dengan keselamatan kerja dan seterusnya. Gitu ya. Dia juga merupakan yang paling banyak akan menggunakan aplikasi. Lalu ada buyers, ada chemical stock room-nya. Gitu ya. Tapi mereka tidak user favor atau bukan user yang paling tinggi intensitas penggunaannya. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan user requirement? Nah, berdasarkan kita bisa mengumpulkan user requirement berdasarkan interview, diskusi, lalu berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada kita mengenai produk yang dibutuhkan, berdasarkan adanya problem report yang mungkin diinformasikan oleh user gitu ya, berdasarkan event atau respon yang terdapat pada sistem, misalnya terjadi error, error tersebut bisa jadi masukan bagi kita, gitu ya. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh marketing dengan menggunakan kuesioner, berdasarkan observasi, itu juga bisa semua menjadi user yang bisa membantu kita dalam mewujudkan user requirement, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu beberapa langkah yang mungkin saja ya yang dilakukan oleh kita untuk dalam memetakan user requirement, gitu ya. Ada user requirement yang biasanya masuk ke procuring, marketing, business analyst, developer, gitu ya, dan seterusnya. Lalu kita masuk mengenai product champion. Product champion adalah beberapa atau satu atau dua pada banyaknya stakeholder atau user class yang bisa kemudian menjadi kunci ya dalam menentukan benar atau tidak requirement yang sudah kita buat. Ya, misalnya dari banyak 1.000 chemist tadi, kita bisa pilih satu atau dua yang kita anggap benar-benar memahami mengenai perannya sebagai chemist. Maka dia bisa menjadi product champion kita, kayak gitu. Ya, dia nantinya akan menjadi pengguna yang akan melakukan uji coba, bukan hanya sebagai pengganti untuk mencoba aplikasi kita. Tidak. Nah, tapi dia benar-benar adalah orang yang terlibat di proses yang kita pilih untuk memvalidasi proses kita sudah berjalan dengan benar atau belum. Kayak gitu. Dia adalah dikenal dengan nama product champion. Lalu masuk ke functional requirement. Functional ini tentu tadi saya sudah katakan bahwa kita lebih levelnya berada di bagian technical, gitu ya. Functional requirement dia menggambarkan dari behavior yang harus dimiliki oleh si aplikasinya, gitu ya. Jadi fitur-fitur, fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan oleh si pengguna. Kemudian, requirement ini tentunya harus di-develop oleh si development team, gitu ya, untuk dapat membangun fitur-fitur yang tadi sudah diinginkan, gitu ya. Kemudian, biasanya diekspresikan dengan menentukan input dan output yang sudah digambarkan, gitu ya. Sehingga apa saja inputan yang dilakukan oleh pengguna dan apa saja output yang nanti akan dihasilkan oleh si aplikasi, gitu ya. Ini adalah contoh dari suatu functional requirement sederhana. Ini belum ke aplikasi, contoh aja, gitu ya. Bahwa functional requirement ini terkait dengan behavior atau si functionnya. Contohnya, gitu ya. Menampilkan nama, menampilkan total size, kayak gitu ya, bisa menambah customer, atau bisa nge-print invoice. Itu adalah bagian dari functional requirement. Kalau dari penggambaran kotak susu di sini, gitu ya, bahwa fungsinya adalah untuk mencegah cairan di dalamnya keluar. Maka peran dari si kotak susu itu adalah disebut sebagai functional requirement-nya, fungsi utamanya.
kayak begitu. Ya, bukan hanya sekedar sebagai pajangan atau tidak, atau yang lainnya begitu. Ya, ini adalah digambarkan melalui proses input dan output, gitu ya. Apa yang menjadi input ke dalam sistem dan apa yang sistem nanti bisa keluarkan. Ini adalah salah satu contoh pada suatu sistem aplikasi penjualan tiket, di mana sebagai inputnya adalah customer itu bisa memilih schedule atau jadwal kereta api, dan customer juga bisa melakukan pembayaran. Sistem ketika menerima inputan dari customer tadi, dia akan bisa memberikan tiket keretanya dan juga bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh si customer. Jadi jelas apa yang dijadikan sebagai input dan apa yang menjadi outputnya. Itu adalah di bagian penggambaran dari functional requirement. Lalu bagaimana dengan non-functional? Nah, non-functional itu lebih kepada menjamin kualitas dari si aplikasinya gitu loh. Dia tidak berada di posisi fungsi atau apa yang aplikasi bisa lakukan, tapi sebaik apa aplikasi itu bisa, sebagus apa aplikasi itu bisa digunakan oleh si pengguna. Ya, functional requirement adalah apa yang bisa produk lakukan, dan non functional adalah seberapa baik aplikasi itu bisa melakukannya. Kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah beberapa non-functional, ada parameter requirement-nya terkait dengan performa, scalability, availability, reliability, kemudian hingga ke bagian environmental, kayak gitu. Nah, ini adalah suatu non-functional dari suatu helm, di mana helm ini diharapkan fungsinya adalah melindungi kepala. Non-functionalnya adalah seberapa kuat dia bisa melindungi kepala, kayak gitu. Di sini dikatakan bahwa dia bisa melindungi kepala dari kekuatan 10.000 PSI. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Ada University Scheduling System. Kita lihat di sini, mulai dari bisnis proses, tadi kita gambarkan bahwa bisnis proses tradisionalnya atau sebelum aplikasi itu dibuat adalah ketika ingin membuat jadwal kuliah, stafnya harus bertanya dulu ke dosennya mengenai jadwal dia. Setelah ditanya, maka staf dengan cara manual menentukan di mana dan kapan dia akan belajar, ngajar gitu ya. Lalu kemudian staf mengenerate complete timetable-nya. Nah, secara automated, nah atau secara aplikasi, nantinya sistem tidak perlu lagi bertanya kepada lecturer. Sistem cukup mengambil jadwal yang terdapat pada personal kalendernya si teacher, gitu kan, lecturer. Lalu sistem nanti akan mengkalkulasikan uh, slot terbaik untuk si lecturer tadi dalam melakukan kuliah berdasarkan jadwal yang tadi ada di personal kalender. Lalu nanti sistemlah yang bisa dengan otomatis mengenerate jadwal perkuliahannya. Lalu siapa aja stakeholder yang terlibat atau user class-nya? Ada staff, ada lecturer, ada student. Staff menjadi favor karena memang staff-lah yang melakukan atau menggunakan aplikasi ini. Ya. Lalu inputannya apa saja untuk dalam sistem ini? Ada lecturer schedule, constraint, course-nya tentu saja, kuota, room, business rule, dan time slot-nya. Sehingga nanti keluarlah menjadi jadwal kuliah. Ya. Oke, itu adalah kita sudah sampai ke slide terakhir, di mana summary-nya. Apa aja yang tadi sudah saya katakan bahwa memang banyak sekali jenis-jenis dari requirement. Mulai dari business requirement, user requirement, dan system requirement. Dan di sistem terbagi lagi menjadi functional dan non-functional. Dan dia tingkatannya terbagi dalam hal yang mudah dibaca, sedang saja, dan sedikit susah dibaca atau lebih kepada technical. Kalau mudah dibaca, dia adalah business requirement karena dibaca oleh para stakeholder. Kalau user requirement, dia menjadi lebih sedikit banyak hal karena dia nanti akan berguna atau menyimpan segala keluh kesah pengguna. Dan sistem requirement menjadi detail karena dia nanti akan berguna atau dibaca oleh developer. Oke?
Sampai situ dulu pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa.